Ya, baik. Selamat pagi, Pak Agus Siswoyo. Di sini saya Yosi Kurnia Wijanarko dari NIM 46 Prodi Mekatronika akan mempresentasikan hasil kerja saya di UAS kali ini. Di UAS kali ini saya memilih sensor fotodioda dan pengaplikasiannya pada robot line follower. Kita mulai. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya berubah-ubah. Kalau cahaya yang jatuh pada dioda berubah intensitasnya. Dalam gelap, nilai tahanannya sangat besar hingga praktis tidak ada arus yang mengalir. Semakin kuat cahaya yang jatuh pada dioda, maka semakin kecil nilai tahanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar. Jika fotodioda PN bertegangan balik disinari, maka arus akan berubah secara linear dengan kenaikan flux cahaya yang dikenakan pada persambungan tersebut. Fotodioda terbuat dari bahan semikonduktor. Biasanya yang dipakai adalah silikon Si atau gallium arsenide atau GaAs dan lain-lain, termasuk indium antimonide INSB, indium arsenide INAS, lead selenide PBSE, dan timah sulfide atau BBS. Bahan-bahan ini menyerap cahaya melalui karakteristik jangkauan panjang gelombang, misalnya 250 nm ke 1100 nm untuk silikon dan 800 nm ke 2,0 mm untuk GaAs. Dioda foto adalah jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh dioda foto ini mulai dari cahaya inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Aplikasi diode foto mulai dari penghitung kendaraan di jalan umum secara otomatis, pengukur cahaya pada kamera, serta beberapa peralatan di bidang medis. Alat yang mirip dengan dioda foto adalah transistor foto atau fototransistor. Transistor foto ini pada dasarnya adalah jenis transistor bipolar yang menggunakan kontak junction base kolektor untuk menerima cahaya. Komponen ini mempunyai sensitivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan dioda foto. Hal ini disebabkan karena elektron yang ditimbulkan oleh foton cahaya pada junction ini diinjeksikan di bagian base dan diperkuat di bagian kolektornya. Namun demikian, waktu respon dari transistor foto secara umum akan lebih lambat daripada dioda foto. Fotodioda digunakan sebagai komponen pendeteksi ada tidaknya cahaya maupun dapat digunakan untuk membentuk sebuah alat ukur akurat yang dapat mendeteksi intensitas cahaya di bawah 1 PW per cm kuadrat sampai intensitas di atas 10 MW per cm kuadrat. Fotodioda mempunyai resistansi yang rendah pada kondisi forward bias. Kita dapat memanfaatkan fotodioda ini pada kondisi reserve bias di mana resistansi dari fotodioda akan turun seiring dengan intensitas cahaya yang masuk. Komponen ini mempunyai sensitivitas yang baik jika dibandingkan dengan dioda foka cahaya. Hal ini disebabkan karena elektron yang ditimbulkan oleh foton cahaya pada junction ini diinjeksikan di bagian base dan diperkuat di bagian kolektornya. Namun demikian, waktu respon dari transistor foto secara umum akan lebih lambat daripada dioda foka cahaya. Jika fotodioda tidak terkena cahaya, maka tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian pembanding. Jika fotodioda terkena cahaya, maka fotodioda akan
bersifat sebagai tegangan sehingga VCC dan fotodioda tersusun seri. Akibatnya terdapat arus yang mengalir ke rangkaian pembanding. Fotodioda dibuat dari semikonduktor seperti yang saya jelaskan tadi dengan bahan yang populer adalah seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Material tersebut yang saya sebutkan di awal tadi menyerap cahaya dengan karakteristik panjang gelombang mencakup 2.500 angston sampai 11.000 angston untuk silikon dan 8.000 angston sampai 20.000 angston untuk GaAs. Ketika sebuah foton atau salah satu energi dalam cahaya dari sumber cahaya diserap, hal tersebut membangkitkan suatu elektron dan menghasilkan sepasang pembawa muatan tunggal, sebuah elektron dan sebuah hole, di mana suatu hole adalah bagian dari kisi-kisi semikonduktor yang kehilangan elektron. Arah arus yang melalui sebuah semikonduktor adalah kebalikannya dengan gerak muatan pembawa. Cara di dalam sebuah fotodioda digunakan untuk mengumpulkan foton, menyebabkan pembawa muatan, seperti arus atau tegangan, mengalir atau terbentuk di bagian-bagian elektroda. Prinsip kerja dari fotodioda, yang pertama, cahaya yang diserap oleh fotodioda. Yang kedua, terjadinya pergeseran foton. Dan yang ketiga, menghasilkan pasangan elektron hole di kedua sisi. Yang keempat, elektron menuju plus sumber dan hole menuju minus sumber. Dan yang terakhir, sehingga arus akan mengalir di dalam rangkaian. Cara kerja sensor fotodioda ini, P dan N junction dan area penipisan dan atau depletion region adalah bagian terpenting dalam cara kerja fotodioda. Daerah kerja dioda dibuat ketika dopan tipe P dengan holenya bertemu dengan dopan tipe N, sehingga elektron dari semikonduktor tipe N tersebut. Temuan antara hole dan elektron ini menyebabkan aliran arus. Teori fotodioda mengatakan ketika cahaya masuk ke dioda dengan intensitas yang cukup, maka cahaya akan diserap untuk membentuk pasangan elektron dan hole. Pasangan inilah yang memungkinkan aliran arus listrik. Semakin tinggi intensitas cahaya yang masuk, maka semakin besar arus listrik yang dialirkan. Atau jika dilihat dari perlawanan resistansi, maka semakin besar intensitas cahaya yang masuk, semakin kecil perlawanan resistansinya. Fotodioda dapat diaplikasikan pada rangkaian elektronika sebagai sensor cahaya. Dioda ini banyak dipakai untuk keperluan sensor seperti pada otomatisasi industri. Fotodioda juga ada yang dikombinasikan dengan LED menjadi satu komponen seperti komponen optocoupler yang salah satu fungsinya mengisolasi antara ground hot nyetrum dan ground cold aman pada rangkaian SMPS. Dalam aplikasinya, fotodioda dapat dikerjakan dengan dua mode, yaitu mode photovoltaic dan fotokonduktif. Pemilihan mode tergantung pada kebutuhan kecepatan aplikasi dan jumlah arus gelap yang tersedia. Dalam modus photovoltaic, arus saat gelap adalah minimal. Dioda menuju perubahan yang lebih cepat ketika dioperasikan dalam mode fotokonduktif. Untuk lebih jelas, berikut ini penjelasan dari kedua mode. Samping ini adalah contoh wiring atau pengkabelan dari sensor fotodioda. Di sini ada LED, lalu ada beberapa resistor 1K dan 5K, lalu ada sensor fotodiodanya sendiri, kemudian ada
OPAMP LM324. Lalu di bagian kanan ada transistor TIP31 dan transistor TIP32 yang tipenya PNP dan NPN, serta di output ada sebuah motor. Spesifikasi sensor fotodioda, yaitu yang pertama, fotodioda terdiri dari 2 pin, yaitu pin anoda dan pin katoda. 2. Fotodioda bekerja pada saat reserve bias. Yang ketiga, reserve voltage fotodioda maksimalnya 32 volt. Yang keempat, waktu respon yang cepat. Yang kelima, sensitivitas foto tinggi. Yang keenam, kapasitansi persimpangan kecil. Yang ketujuh, sudut setengah intensitas kurang lebih 25 derajat. Nah, untuk pengaplikasian sensor fotodioda di UAS kali ini saya memilih di mesin atau robot line follower. Rangkaiannya seperti ini, rangkaian di samping menggunakan 2 buah sensor fotodioda dan IC LM358 dan driver relay DP-DT. Rangkaiannya bisa dilihat di sebelah kanan, tidak beda jauh dengan rangkaian yang di wiring fotodioda sebelumnya tadi. Selanjutnya, blok diagram langkah kerjanya seperti ini. Dari sensor input kemudian dikontrol dan di driver sebagai proses dan diakhiri dengan output di motor DC. Lalu penjelasannya di slide berikutnya. Yang pertama, rangkaian sensor terdiri dari sebuah light emitting diode atau LED, fotodioda, dan resistor. Resistor 330 berfungsi sebagai pembatas arus untuk LED, sedangkan resistor 10K dikombinasikan dengan fotodioda dengan hubungan seri. Rangkaian sensor ini akan mendeteksi garis putih dan hitam lalu mengirim data pada rangkaian kontrol. Jarak antara fotodioda dan LED diatur seperti pada gambar di atas. Jika terlalu jauh atau terlalu dekat, maka pembacaan sensor dan pergerakan robot menjadi tidak maksimal. Apabila salah satu sensor berada di bawah garis hitam, maka akan menghasilkan logika 1. Sedangkan apabila sensor berada di bawah garis putih, maka akan menghasilkan logika 0. Hal ini terjadi karena apabila sensor berada di bawah garis hitam, cahaya dari LED tidak dapat dipantulkan karena sifat warna hitam yang menyerap cahaya. Sedangkan apabila sensor berada di bawah garis putih, maka cahaya dari LED akan dipantulkan ke fotodioda sesuai sifat warna putih yang memantulkan cahaya. Ini merupakan suatu inputan, yaitu rangkaian sensor tadi. Selanjutnya, 2. Rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol terdiri dari IC LM358, variabel resistor, dan LED indikator. IC LM358 adalah IC OPAMP yang berfungsi sebagai pembanding atau komparator. Rangkaian komparator akan membandingkan tegangan dari output sensor dengan tegangan dari output variabel resistor. Tegangan pada variabel resistor diset sedikit lebih rendah dibandingkan tegangan output sensor pada saat berada di bawah garis hitam. IC LM358 adalah komponen yang berfungsi sebagai komparator atau pembanding. IC ini terdiri dari 4 buah pembanding, masing-masing pembanding terdiri dari 2 input, yaitu input positif dan input negatif serta output. Cara kerja komparator ini adalah apabila tegangan positif lebih tinggi daripada input negatif, maka output akan berlogika 1. Sebaliknya, apabila input negatif lebih tinggi daripada tegangan input positif, maka output akan berlogika 0, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Hasil perbandingan antara sensor dan variabel resistor akan menghasilkan data antara 0 dan 1. Data ini dibaca oleh rangkaian driver untuk menentukan arah putaran dari motor DC. Yang ketiga, rangkaian driver. Driver adalah rangkaian untuk menyuplai arus untuk motor DC.
input yang berasal dari IC LM358, kuat arusnya sangat kecil, sehingga tidak mampu menggerakkan motor. Di sini rangkaian driver diperlukan untuk memperkuat arus dari IC, sehingga motor dapat berputar. Rangkaian driver terdiri dari resistor, transistor, dioda, dan relay. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus pada kaki basis transistor. Dioda dipasang paralel dengan relay sebagai proteksi terhadap hentakan tegangan dari koil relay. Transistor berfungsi sebagai saklar yang mengaktifkan koil relay. Relay yang digunakan adalah relay DP-DT. Pin normally open dan normally close pada relay dihubungkan dengan VCC dan ground. Sedangkan kontaknya dihubungkan pada motor DC. Konfigurasi seperti ini menghasilkan arah putaran yang berbeda pada motor DC apabila relay aktif dan tidak aktif. Untuk rangkaian kontrol dan driver ini merupakan prosesnya. Dan yang keempat ada output, yaitu berupa motor DC. Itulah tadi prosesnya. Rangkaian dari proses untuk robot dan follower. Untuk selanjutnya kita lihat videonya. Ini contoh dari robot line follower. Mungkin sudah selesai itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih Pak Wuyu.